Wendy dan Farah, kita bertiga menggodok apa yang terjadi dengan hubungan Farah Queen. Kita membuat kesimpulan supaya pemirsa lebih gampang mencernanya. Dia ada di kategori LDR sih, kalau menurut gue. Iya, betul. Setuju ya? Long distance relationship. Yes. Pokoknya Longnya itu antara jarak sama waktunya. Karena sudah berapa lama sih kalau boleh tahu hubungannya? Udah hampir 2 tahun. Tuh. Ya. Buat orang Indonesia susah loh, Bu. Apalagi kalau tipe-tipe wanita-wanita yang sensitif ya. Yang nggak dibalas telepon, nggak dibalas SMS. Ya. Coba kita tanya, ibu-ibu, kalau suami nggak ngangkat telepon sampai 5 kali berturut-turut, ibu-ibu marah? Kalau WhatsApp hari ini baru dibalas, besok ibu-ibu marah? Sebentar, ibu ada yang jawab nggak? Karena dia bilang, nggak apa-apa, orang gue nggak punya handphone jadi wajar. Nggak ada masalah buat gue. Oke, ini menjalani hubungan jarak jauh selama 2 tahun itu nggak gampang. Dan mungkin pemirsa di sini yang penasaran, kalau menurut seorang Farah Queen, tips supaya LDR bisa berjalan selama 2 tahun, yang harus dimiliki apa? Ya, kuncinya kita juga harus sibuk. Itu loh, jadi harus sama-sama sibuk. Jadi kalau saya aja, misalnya saya WhatsApp atau dia WhatsApp, kadang kita tuh balasnya baru besoknya atau kapan gitu. Terus yang benar-benar enggak, kita tuh bukan tipe yang tiap menit harus sebelum tidur, good night baby, yang gitu-gitu enggak. I mean once in a while, kadang-kadang of course, you know, kalau kita lagi ada waktu dan we chat. Cuman kalau lagi nggak ada waktu ya enggak gitu. Jadi telepon pun nggak yang asal kayak main telepon aja. Kadang-kadang saling message yang, hey baby, can you call me when you have a time? Like kalau ada waktu telepon dong. Nah itu aja nelponnya nanti bisa yang besoknya atau misalnya kadang-kadang kalau ada waktu bisa sejam setelahnya, kadang 7 jam setelahnya. So really you have to have that kind of understanding. Harus punya pengertian seperti itu. Dan jangan tanya details, jangan tanya apapun, jangan yang misalnya, oke, aku lagi mau ke party. Jangan tanya ke party sama siapa, pulang jam berapa, kesana nyampenya kapan gitu. You don't ask that. Cuman bilang, oke, have fun, enjoy. Terus paling mungkin after the party ditanya aja gitu, how was the party, did you have fun? Dan dia juga gitu, because I'm so busy. Mungkin dari Instagram bisa dilihat kan, saya tuh selalu kayak ke event, selalu traveling, selalu ngapain, ketemu banyak orang. Dan benar-benar yang kita omongin tuh, conversation tuh cuman yang, did you have an amazing time? Gitu. Tapi berarti berdua tipenya sama. Karena kalau satu tipenya posesif, satunya santai, pasti nggak akan berjalan 2 tahun. No, kita berdua sama, benar-benar sama. Jadi nggak pernah yang nanya yang aneh-aneh atau pokoknya detail apapun yang kita tahu itu bakal misalnya bikin kita gila. Dan daripada kita tahu, mending gak usah tahu sama sekali. Ya. Oke, itu tipsnya ya. Kalau ada detail yang kita tahu bikin kita gila, mendingan kita nggak usah tahu. Oke, baiklah. Dan kalau misalkan ibu-ibu nggak mau gila, ya udah mendingan gak usah pacaran tuh. Simple ya kan. Nah kalau kita lihat foto-foto Instagram ini berarti ya. Ini dari Instagramnya. Ini perjalanan yang paling terbaru ya. Saya tuh memang selalu di luar negeri terus tiap bulan, hampir tiap bulan kayaknya pasti ada keluar negeri. Itu semua dimulai dari passion. Saya tuh suka jalan-jalan dari dulu. Nah, akhirnya passion yang saya punya itu jadi kerjaan. Oh, ini merangkap kerja sebenarnya? Iya, ini kan saya di-endorse sama tourism, departemen turis dari Georgia. Terus waktu itu juga saya sempat sama New Zealand 2 tahun, kemudian Seychelles, India. Ini nanti akhir bulan ini ada berangkat lagi juga. Udah hubungan jarak jauh, satu cowoknya di negeri mana, ceweknya orang Indonesia tapi pergi ke negeri-negeri orang ya. Iya. Perbedaan waktu pasti akan berasa banget. Dan kerasa ya perbedaan endorse-nya ya. Endorse-nya jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Bukan foto sama kecap. Ya, tapi Dan itu saya jalan-jalan ke luar negeri boleh bawa temen loh. Oh iya? Iya, boleh bawa temen. I wanna be your friend. I wanna be kecap. Ini kalau misalkan Farah kan, kita topiknya hari ini kan antara ada dan tiada. Punya pacar, punya suami, tapi kok nggak ada karena satu dan lain hal. Kalau Farah ini, ya statusnya adalah ada hubungan spesial, jarak jauh, gimana cara tipsnya, tadi udah dikasih tahu. Nah gimana kalau yang sudah menikah, sebenarnya tinggal satu kota, tapi suaminya sibuk banget sampai jarang ketemu. Gimana ya mempertahankan pernikahan seperti itu ya? Harus bisa dong. Makanya kita akan belajar dengan bintang tamu kita. Siapa, Wendy? Ada Andy dah. Selamat datang kembali. Hai. Apa kabar? Halo.
Welcome back. Apa kabar, Bu? Silakan. Hai. Nah, kalau Andita ini hubungannya lebih jelas. Sudah menikah dengan Onci. Onci itu adalah salah satu personel dari Ungu. Tahu ya, Bu? Itu dia kenapa dia pakai baju ungu, lipstik ungu ya? Karena suaminya dari band Ungu. Kelihatan juga. Ini Hubungannya lebih jelas ya. Hubungannya lebih Iya, jelas. Satu rumah tapinya ada waktu-waktunya hari apa nggak pulang gitu. Tapi minimal jelas kan? Tetap. tapi berat juga, Pak. Beratnya Iya nggak sih? gimana? Nggak sesuatu yang berat, nggak dianggap berat sih, Nggak dianggap dianggap dijalanin berat. aja lah. Oke. Udah konsekuensi lah gitu. Aku cuman gini ya, aku dulu pernah 3 bulan long distance dengan suamiku. Terpaksa suamiku harus di Bali dan aku tetap di Jakarta. To be honest, awalnya agak berat. Apalagi kalau anak sakit. Kita harus bawa ke dokter, harus sendiri. Nah, emang dari dulu karena sudah tahu Onci itu anak band jadi sudah siap atau tetap mengalami transisi? Kebetulan sih dari dulu itu aku yatim piatu, jadinya hidup sendiri. Oke. Terus punya pacar long distance. Terus aku biasa ngurusin rumah sendiri, hidup mandiri gitu. Sudah terbiasa dari single memang udah mandiri. Iya sih. Gitu. Jadi ketika mengalami hal atau kondisi seperti ini juga ya sudah di jalannya akhirnya biasa aja ya. Iya, fun-fun aja, Fun-fun aja. gitu. Legowo lah gitu kalau bahasa Jawanya kan. Oke, jadi legowonya dari lubuk hati yang paling dalam bukan dilegowo-legowoin ya. Karena tadi aku sempat ngobrol beneran sama ibu-ibu di sini, aku sempat ngobrol buat mereka itu suami harus selalu ada di rumah dan ada di samping setiap saat, betul? Sebentar. Suami harus ada di rumah dan ada di samping setiap saat. Pertanyaan saya itu suami apa bayangan, Bu? Harus ada setiap saat loh. Buat mesti dengar tadi para langsung ngomong, waduh. Iya makanya agak susah Kalau ya. saya tuh mungkin udah disuruh-suruh pergi kan. Ngapain kayak main comberan kayak di depannya yang penting keluar rumah Bener. gitu ya. Suaminya juga bingung pas lagi jalan. Kok istri gue ngikutin terus sih? Nggak, intinya ibu-ibu di sini, tapi ini sebenarnya tipikal ibu-ibu Indonesia pada umumnya pengennya tetap ada ketemu sama suami minimal tiap malam, pergi pagi kerja, pulang sore. Cuman kan dua bintang tamu saya di sini tidak bisa memiliki hubungan yang seperti orang Indonesia pada umumnya. Ya, Makanya ya. kita mau tahu tipsnya seperti apa. Nanti kita bakal bahas lagi pemirsa. Kalau tadi kita udah dengerin pendapat masyarakat tentang Farah Queen, sekarang ada pendapat masyarakat tentang Endita. Seperti apa? Kita saksikan. Tahu, cantik sih, cukup dewasa juga. Tahu, lucu, terus cantik, tinggi, ya apa adanya gitu deh. Tahu, cantik, pinter. Tahu. Pinter juga, jadi presenternya juga. Kurang tahu deh kalau itu. Enggak, aku nggak tahu. Nggak tahu. Peter Pan siapa? David. Aku belum tahu tuh. Cocok sih dia. Serasi banget. Serasi. Serasi sih. Orang nggak tahu. Terima kasih. Ini keren loh, keren. Tahu suaminya nggak tahu, tahu suaminya nggak tau. Serasi nggak? Serasi. Gimana? Ini kenapa kira-kira masyarakat nggak tahu siapa suami kamu? Apa karena saking jarangnya berdua atau mereka kurang nonton aja? Oh, kita nggak pernah berdua. Datang ke suatu acara pun tidak pernah berdua. Really? Benar, iya. Karena keadaan yang memaksa itu atau memang sudah ada kesepakatan? Emang kayaknya udah ada alurnya begitu dari zaman dulu ya. Oh, aku mau ke sini. Oh, oke, aku ke situ ya, gitu. Ada acaranya beda-beda gitu. Oke, sebenarnya gini, kenapa orang pas dengar agak karena lagi-lagi tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Iya sih. Kalau ke acara, apalagi ke kondangan harus suami istri. Kalau Betul. pergi sendiri-sendiri langsung dipertanyakan, ih dia pergi nggak sama suaminya pasti ada sesuatu deh. Biasa orang Indonesia banget tuh begitu. Mama banget ya Bu ya, mulutnya ya. Saya mewakili ibu-ibu yang ada di sini, Oke, Bapak. oke. Makanya, tapi kan gini, ternyata mereka tidak masalah dengan status hubungannya, dengan cara mereka pacaran, dengan cara mereka berrelationship. Berarti kan balik lagi ke diri masing-masing. Makanya tadi kita minta tips seperti apa supaya bisa ngejalanin dan tetap happy. Cuman nanti kita akan bahas lagi karena Wendy punya sesuatu. Kita punya foto Farah dan seseorang, ini dapat kiriman langsung ya. Is that him? Oke. Kita blur mukanya. Karena dia pembuat bakso borak pemirsa. Ini dapat foto dari mana ya? I don't know. Lucu, matanya. Bapak nggak kelihatan juga lucu dari mana. Tapi kita blur. Tapi is that him? Iya, ada. Iya.
Sebentar. Dari bentuk-bentuknya, Bapak ya, Pak? Oh, bukan, Pak. Sorry, Pak. Maaf Pak, tangannya aja udah nggak sama. Loh, kan sekarang ada lotion yang bikin putih cepat. Ini foto yang dimiliki oleh Wendy. Dia punya yang di blur, saya punya yang tidak di blur. Are you ready? Agak jauh ya. Perbedaan kulit tangan sama muka jauh ya, Bu ya? Lah, kok mukanya cuma Enggak mau. Jangan. Iya. Aduh. Ya ampun. Ya, gua nggak ngeh lagi. Gue juga nggak ngeh. Gua udah seneng loh. Ngedrop langsung. Ternyata gue sebelah. Enggak lah. Mendingan Bahasa blur basi itu sekalian. bukan acara gosip nggak. Iya, Kita iya. menghargai privasi seseorang. Kita tidak mungkin menampilkan foto yang tidak atas seizin orangnya. Ini nggak ada seizin gue. Gak mungkin menayangkan foto yang tanpa seizin. Ini gua nggak Ya izin. nggak? Kalau saya menikmati karena di situ badan saya bagus, jadi nggak apa-apa lah, biarin aja. Gua nggak menikmati. Lu lihat aja, badan kelihatan kecil, kepala gede banget. Udahlah Pak. Tapi yang pasti kita memang kita nggak mau kasih lihat foto pacarnya karena belum diizinkan sama yang punya ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi, tapi nanti aku mau tahu tips dari seorang Endita. Ini mungkin ada istri yang mengalami hal yang sama, suaminya bukan anak band, tapi mungkin kerja proyek, kerja lapangan yang harus keliling setiap saat. Tapi dia nelongso, dia sedih, nggak bisa menikmati. Gimana sih caranya untuk bisa menikmati pernikahan yang seperti itu? Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahasa basi nih. Seadanya jarak tiada berarti akan kuarungi ruang dan waktu.